Halo, selamat berjumpa dengan kami, sahabat Mekar saya semua. Semoga dalam keadaan sehat. Kita saat ini akan berbicara mengenai layanan digital koperasi dan sering disebut juga sebagai koperasi dalam genggaman. Apa itu koperasi dalam genggaman? Apakah koperasi digenggam kemana-mana atau bagaimana? Untuk menuju ke sana, sebelumnya kita akan melihat dulu situasi yang terjadi saat ini, di mana saat ini kita masuk pada revolusi industri 4.0. Nah, apa itu revolusi industri 4.0? Revolusi industri yang ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa kemudi, cloud computing, sistem big data, rekayasa genetika, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Itu kira-kira arti dari revolusi industri 4.0. Nah, jadi di sini kita akan melihat bagannya bahwa dari revolusi industri 4.0 ini kita bisa lihat di layar ya, bahwa di situ ada sistem yang terintegrasi, ada yang robot otomatis, ada simulasi, ada IoT, Internet of Things, ada security, ada cloud computing, ada additive manufacturing, ada big data. Nah, ini juga salah satu tanda bahwa kita masuk pada industri 4.0. Oke. Akibat dari industri 4.0 ini, kita mengenal yang namanya disruption. Nah, disruption itu disrupt ya, gangguan. Nah, gangguan apa? Apa yang diganggu dan siapa yang terganggu, gitu ya. Nah, kita bisa melihat sekarang sebagai contoh kecil, dulu ada taksi, ada namanya ojek pangkalan, gitu ya. Ternyata dengan kemajuan teknologi digeser oleh yang namanya ojek online, gitu ya. Terus bisa kita lihat juga sekarang mall-mall, supermarket, gitu ya, itu sudah mulai sepi dari pembeli. Kenapa? Apakah masyarakat pendapatannya berkurang? Ternyata kalau kita tilik lebih dalam lagi, itu terjadi karena adanya marketplace, artinya orang bisa belanja secara online. Orang dari rumah dengan menggunakan smartphone-nya bisa belanja dan barang bisa datang ke rumah. Dalam dunia perbankan, dalam dunia keuangan, kita juga mengenal yang namanya pinjaman online. Jadi orang tidak perlu lagi datang ke lembaga keuangan, tetapi menggunakan aplikasi orang bisa mendapatkan dana. Itu juga salah satu contoh-contoh dari disruption. Jadi ada satu sisi yang terganggu dengan itu. Ada satu sisi yang terganggu dengan itu. Selanjutnya kita akan melihat data dari penggunaan smartphone ataupun internet di Indonesia yang saya ambil dari data e-portal pada Januari 2021, ya. Kita bisa lihat di situ populasi penduduk Indonesia itu 274,9 miliar. Ya, urbanisasinya itu sekitar 57,0%. Itu kita lihat, ini data Januari 2021. Nah, selanjutnya kita lihat di sampingnya itu ada data mobile connection, artinya orang yang menggunakan koneksi mobile, koneksi handphone, itu ada 345,3 miliar. Kalau dibandingkan dengan populasi yang ada itu ada 125,6%. Artinya apa? Ternyata kalau dilihat dari populasi, orang yang menggunakan perangkat pintar itu lebih banyak. Artinya satu orang bisa memiliki 2 atau 3 perangkat pintar. Terus berikutnya adalah penggunaan internet. Penggunaan internet itu ada sekitar 73,7% dibandingkan dengan populasi. Artinya apa? Hampir
hampir keseluruhan masyarakat di Indonesia itu sudah menggunakan internet, Jadi sampai ke pelosok-pelosok pun sekarang sudah kita melihat sudah bisa menggunakan internet. Nah, dari internet itu juga paling banyak digunakan juga adalah aktivitas media sosial. Itu sekitar 61,8%. Jadi masyarakat kita itu banyak menggunakan akses internetnya untuk beraktivitas di media sosial. Gitu ya. Nah, di sini juga selanjutnya kita bisa melihat juga dari penggunaan internet itu, media sosial itu apa sih yang mereka gunakan, masyarakat Indonesia gunakan? Ada chat, aplikasi chat atau messenger itu sekitar 96,5%, hampir keseluruhan itu pasti ada. Ada social network itu ada sekitar 96. Itu ya seperti social network ya Facebook, IG gitu ya. Terus entertain and video kayak YouTube dan sebagainya itu. Kita bisa lihat di data yang ada yang sudah disajikan oleh data e-portal. Bapak Ibu juga bisa melihat itu bisa mengakses langsung ke websitenya. Masih banyak data-data yang bisa kita gali di sana. Artinya apa di sini, Bapak Ibu? Ternyata banyak sekali sekarang saat ini di Indonesia yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi, terbiasa menggunakan smartphone, gitu ya. Entah mereka digunakan hanya untuk hiburan, entah hanya digunakan untuk berbelanja atau bersosial dengan yang lain. Itu ternyata data-data yang tersaji mengatakan demikian. Apalagi saat ini adalah masa pandemi di mana orang jarang bertatap muka. Seperti contoh sekolah belum bisa bertatap muka. Maka bisa dilihat bahwa penjualan alat-alat seperti smartphone, laptop itu meningkat sekali. Karena di sana semua serba online. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan kita kredit union? Bagaimana kita dengan kredit union mengenai transformasi digital? Apakah kita sudah menangkap peluang-peluang yang ada? Ini juga menjadi refleksi dan juga sekaligus pertanyaan. Posisi kita ada di mana? Apakah kita sudah mengambil bagian dari sana dalam digital transformasi? Apakah kita juga termasuk lembaga kita juga termasuk lembaga yang terdampak dari disruption tadi? Nah, itu menjadi pertanyaan besar. Apakah kita sudah masuk ke sana? Nah, oke. Jadi untuk saat ini kredit union terlebih Mekarsai kita sudah mulai masuk menggunakan aplikasi digital untuk kebutuhan anggota. Ya, sebagai contoh, aplikasi yang kita gunakan saat ini adalah Saktiling. Nah, apa itu Saktiling? Saktiling merupakan aplikasi penunjang sistem perkoperasian yang mudah digunakan oleh seluruh anggota koperasi yang terhubung di Sakti Online. Jadi berbasis Android dan iOS. Jadi Bapak Ibu anggota koperasi yang mempunyai Android atau mempunyai iOS itu bisa menggunakan aplikasi ini. Ini salah satu terobosan untuk kita masuk pada era industri 4.0. Nah, apakah ini satu-satunya cara? Tidak. Ini salah satu cara, salah satu alat, salah satu tools untuk kita bisa mengikuti perkembangan zaman, gitu ya. Nah, di Saktiling itu di sini saya tidak akan menjelaskan secara rinci, secara detail apa yang bisa digunakan untuk Saktiling, tapi secara garis besar saja bahwa Saktiling itu bisa digunakan untuk informasi saldo. Ya, anggota bisa melihat saldo simpanan maupun pinjamannya.
Terus bisa digunakan untuk pembayaran produk-produk digital. Ya. Yang berikutnya bisa untuk berbagi. Artinya berbagi ke anggota lain dari rekening kita bisa. Nanti penjelasan lebih lanjut akan kita jelaskan di kesempatan lain. Dan juga selain itu juga Saktiling bisa digunakan untuk perencanaan keuangan. Kalau kita berbicara mengenai financial literacy, apa yang bisa didukung oleh aplikasi? Nah, ini Saktiling sudah bisa mendukung itu, gitu ya. Bisa setor, bisa menerima pembayaran. Nah, aplikasi pendukung lainnya yang juga dikembangkan adalah Minimart dan Lajimat. Apa bedanya? Jadi Minimart ini adalah produk-produk anggota kita branding dan kita masukkan ke Saktiling, jadi bisa tertampil di Saktiling. Nah, anggota bisa menjual barang-barangnya melalui Saktiling, gitu ya. Nah, berikutnya adalah Lajimat. Lajimat ini skopnya lebih besar, artinya seperti semacam marketplace. Kita buatkan dashboard bagi usaha-usaha anggota untuk ditampilkan, dan anggota sendiri bisa memanage, bisa melihat dari produk-produknya, dari penjualannya dan sebagainya. Jadi tadi Minimart ini adalah dalam bentuk kecil yang bisa kita gunakan untuk membiasakan anggota agar mereka juga bisa bertransaksi secara digital, ya, secara online. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa membudayakan anggota itu untuk ramah dengan digital? Itu menjadi pertanyaan. Nah, dan juga apakah koperasi kita, lembaga kita sudah membutuhkan ataupun sudah yakin bahwa aplikasi-aplikasi ini dibutuhkan oleh anggota kita? Ini juga menjadi pertanyaan. Jangan sampai kita juga aplikasi yang ada ini menjadi tidak efektif untuk layanan kepada anggota. Itu harus kita lihat bersama-sama. Bapak Ibu yang sebagai calon pengurus, ini salah satu yang harus dipikirkan ke depan, masalah digital, masalah teknologi. Apakah koperasi kita, apakah lembaga kita itu memang benar-benar sudah membutuhkan hal ini? Anggota sudah membutuhkan hal ini. Jika sudah, langkah apa yang harus kita buat untuk supaya layanan-layanan digital ini bisa digunakan oleh anggota secara masif? Baik, Bapak Ibu, mengenai digital, mengenai dunia online, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Di sini saya hanya menyampaikan sekilas saja untuk apa yang bisa diperhatikan supaya kita lebih peka, lebih aware dengan keamanan digital itu sendiri, karena salah satu tadi di poin di industri 4.0 adalah security, gitu ya. Yang pertama, Bapak Ibu, nomor HP itu harus sama dengan yang ada di data keanggotaan kita. Yang kedua, jangan memberikan password dan PIN kepada siapapun, termasuk kepada pasangan kita. Karena ketika Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi seperti Saktiling, ketika user dan PIN itu bisa diketahui oleh orang lain, ketika mereka bisa bertransaksi dan Bapak Ibu tidak tahu, itu juga menjadi masalah nantinya, gitu ya. Dan yang ketiga, melakukan penggantian password dan PIN itu secara berkala dan yang aman. Artinya aman itu apa? Kita harus di dalamnya harus ada kombinasi antara huruf besar, huruf kapital, angka, karakter khusus, gitu ya. Itu. Yang keempat,
permintaan password dan PIN akan dilayani di kantor Mekarsai atau di tempat layanan yang menunjukkan identitas. Ini apa maksudnya Bapak Ibu? Karena kita juga menjaga kerahasiaan, menjaga keamanan data dari anggota sendiri. Karena tidak bisa sembarangan masalah data ini, harus secara pribadi itu dilakukan. Yang berikutnya, segerakan berikan informasi kepada koperasi jika Bapak Ibu menemukan hal-hal yang mencurigakan ataupun yang tidak wajar. Karena di sini juga terkait dengan keamanan pribadi. Nah, kalau ada yang mengatasnamakan koperasi, mengatasnamakan lembaga ini, karyawan atau pengurus gitu ya. Tetapi Bapak Ibu ragu, Bapak Ibu tidak yakin, kurang yakin, segera konfirmasikan ke kantor untuk menjaga keamanan kita bersama. Ya, yang tidak kalah pentingnya, hati-hati dalam memposting hal-hal pribadi di media sosial. Contoh yang terakhir akhir-akhir ini adalah masalah vaksin. Setelah divaksin, Bapak Ibu mendapatkan kartu vaksin gitu ya. Nah, itu jangan di-upload itu kartu vaksin di media sosial. Karena apa? Di dalam kartu vaksin itu ada QR code. Nah, situ mengandung data-data pribadi Bapak Ibu, gitu ya. Itu jangan di-upload. Contoh kecilnya seperti itu. Atau Bapak Ibu setelah bertransaksi dengan koperasi, slipnya itu difoto, di-upload di media sosial. Oh, bangga saya sudah bertransaksi dengan koperasi. Tidak perlu Bapak Ibu hal demikian. Itu cukuplah itu menjadi informasi pribadi Bapak Ibu, gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin hanya ini dasar yang akan saya sampaikan untuk masuk pada layanan digital koperasi. Pada kesempatan lain kita akan berbincang lebih jauh, lebih dalam mengenai layanan digital koperasi. Apakah lembaga kita, koperasi kita sudah menggunakan layanan-layanan digital, atau sejauh mana layanan digital ini menyentuh pada anggota. Nanti kesempatan lain kita akan berbicara lebih banyak di sana. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan ini memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya, dan Mekarsai menjadi sahabat dan melayani.